Halo sobat-sobat juara, selamat datang di Kelas Juara, tiada hari tanpa prestasi. Aku Maitza dan hari ini aku akan mengajak para sahabat juara untuk mengenal lebih jauh tentang teknologi dan pendidikan dari seluruh dunia. Nah, di kelas sebelumnya nih kita udah bahas sama Kak Wisnu tentang pengalamannya dia masuk ke UI. Di kelas ini kita akan membahas tentang mitos atau fakta tentang UI. Ya, bagi yang belum tahu Kak Wisnu siapa, bisa cek kelas sebelumnya di Kelas Juara. Oke, langsung aja ya Kak Wisnu. Yuk. Pertanyaan pertama, mitos atau fakta lulusan UI itu lebih gampang dapat pekerjaan nih, Kak Wisnu? Oke, insya Allah fakta. Insya Allah fakta. Ya. Sudah terbukti ya Kak Wisnu ya? Karena beberapa dari teman-teman aku itu langsung bisa dapat pekerjaan sih. Gitu. Ya. Kalau Kak Wisnu sendiri gimana? Dulu setelah dari UI? Iya, nggak lama dari aku lulus, itu around 2-3 bulan udah dapat kerjaan. Wah. Ya. Oke. Pertanyaan kedua, mitos atau fakta Kak Wisnu kalau anak UI itu katanya cantik-cantik? Okay. Kenapa ketawa Kak Wisnu? Ya, ini agak tricky nih pertanyaan. Oh gitu. Oke. Jawabannya mitos, tapi ya ada yang cantik, ada yang ya maksudnya banyak sih yang cantik gitu ya. Jadi nggak selamanya teman-teman aku ya di kampus semuanya cantik, beragam lah gitu. Oh, beragam. Iya. Atau juga ukuran cantik atau enggak tuh relatif. Betul ya Kak Wisnu banget. ya. Iya. Oke. Pertanyaan ketiga, mitos atau fakta kalau anak UI itu pasti pintar-pintar? Mitos. Emang faktanya gimana? Nggak semuanya pintar-pintar sih. Jadi memang ada beberapa yang mungkin bukannya nggak pintar ya, tapi maksudnya memang kurang. Tapi mereka banyak berusaha nih. Jadinya mereka bisa mendapatkan IPK yang alhamdulillah bagus. Tuh. Memang di awalnya kan ada saringan ya. Nah dari saringan itu mungkin beberapa memang nggak semuanya pintar. Gitu. Ada yang pintar banget, ada yang pintar yang ya biasa aja gitu, ada yang mungkin di bawahnya. Tapi seiring perjalanan mereka pasti akan lebih berusaha nih untuk mendapatkan IPK yang terbaik gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya, mitos atau fakta kalau di UI itu nggak wajib skripsi? Oke, fakta. Fakta. Ya. Oke. Beberapa waktu yang lalu aku nggak ngambil S1 aku nggak ngambil skripsi. Oke, terus ngambil apa nih Kak? Ada mata kuliah pilihan. Jadi aku ambil mata kuliah pilihan. Oke. Itu dia satu. Terus nggak tahu ya kalau sekarang masih atau enggak ya. Tapi dulu bisa milih sih gitu. Mau skripsi, non skripsi atau ya ada pilihan yang lain lah gitu. Aku ambil mata kuliah pilihan. Oke, mata kuliah pilihan. Kalau di S2 gimana Kak? Oh enggak, kalau S2 wajib. Oh, wajib. Ya. Wajib. Oke, sip. Kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan kelima ya. Mitos atau fakta kalau di UI itu angker? Mitos. Jadi ada beberapa tempat sih. Jadi nggak semuanya benar. Gitu. Ada beberapa tempat yang memang sudah angker nih, pengalaman orang kan bisa beda-beda ya gitu. Saya di asrama pernah mengalami tapi nggak sering gitu loh. Dan memang kalau misalkan dibilang angker ya nggak juga sih. Kalau sekarang saya kesana asrama udah bagus banget gitu dibandingin zaman aku dulu ya. Jadi kalau dibilang angker, ada beberapa tempat yang mungkin angker, selebihnya sih enggak lah gitu. Boleh diceritain gak nih pengalaman mistisnya atau pengalaman angkernya dulu waktu masih kuliah? Oke, salah satunya di asrama. Jadi waktu itu jam 2 pagi kalau nggak salah aku kebangun. Itu aku kebangun mau ke kamar kecil. Nah saat aku ke kamar kecil itu koridornya kan lumayan panjang ya, dan lampunya kadang-kadang suka ada beberapa yang mati gitu. Ya wajar lah ya gitu. Nah masuk ke area kamar mandinya. Nah kamar mandinya memang sharing, jadi ada beberapa slot kamar mandinya. Yang sebelah kiri itu buat mandi aja, yang sebelah kanan itu memang khusus untuk WC-nya. Nah aku ke bagian WC. Dan jam 2 pagi itu ada yang nyuci. Actually jarang banget tuh jam 2 pagi ada orang nyuci. Itu benar-benar kedengaran orang nyuci ya. Nah, ya udah aku biasa aja lah ya sama itu. Terus sempat aku tanya sih, siapa ya gitu ya. Maksudnya
ya biar tahu lah mungkin dia butuh bantuan untuk jemur nanti ya. Jadi ya udah aku tanya tapi nggak ada jawaban. Ya udah terus aku keluar tidur lagi. Besok paginya ya aku tanya lah sama teman-teman koridor itu. Kemarin yang nyuci siapa jam 2-3 pagi gitu kan. Ya mereka bilang nggak ada yang nyuci jam segitu lah, nggak mungkin gitu. Dan posisi koridorku tuh C3 ya, dulu aku masih ke koridor itu di C3 itu agak jauh tuh, jadi nggak mungkin teman-teman dari koridor lain main ke situ gitu. Oke. Nah ya itu salah satunya sih gitu. Dan kalau dibilang cerita mistis sih nggak terlalu banyak sih ya, paling ya cuma salah satunya itu. Oke, jadi nggak ada yang mungkin jalan ke koridor itu ya untuk nyuci selain? Nggak, harusnya nggak ada jam segitu gitu. Oke, menarik. Langsung aja kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mitos atau fakta kalau lebih banyak mahasiswa yang masuk UI lewat jalur mandiri dibandingkan jalur seleksi nih? Mitos sih menurut aku, karena jumlahnya itu mungkin dari pihak kampus ya yang tahu ya, karena dari kalau menurut aku sih mungkin tiap tahun beda-beda jumlahnya gitu. Bisa jadi yang jalur mandiri lebih banyak atau yang jalur yang seleksi ya yang itu lebih banyak. Untuk jumlahnya sendiri aku nggak tahu, jadi aku bilang mitos ya. Iya. Karena per tahun bisa beda-beda ya, beda-beda. Ya. Oke. Lanjut, mitos atau fakta kalau sistem pembelajaran di UI itu lebih baik dari universitas lainnya? Kalau dibilang lebih baik, gini deh. Aku nggak bisa bilang lebih baik atau enggak ya, tapi di sana suasana belajarnya enak banget. Jadi gini, kalau misalkan teman-teman nih kira-kira males gitu belajarnya ya, pasti akan lebih terpacu karena melihat dari NV-nya tuh semua mereka kompetitif gitu. Dan kalau misalkan teman-teman nantinya kuliah di sana, suasana itu yang membangun jadi lebih banyak untuk belajar gitu. Jadi nggak mungkin ya UTS atau UAS itu mereka belajarnya kebut semalam sih. Ya mungkin ada ya, tapi kalau zaman aku dulu memang ada beberapa yang kebut semalam tuh belajarnya, tapi banyakan sih yang belajarnya lebih ini ya, lebih tertata ya. Tertata gitu. ya. Oke. Gitu. Oke, kita lanjut ya Kak Wisnu. Mitos atau fakta nih, banyak lulusan UI yang kerjanya tidak sesuai dengan jurusannya? Mitos ya. Mitos. Karena mungkin beberapa temanku juga ada kok yang ngambil sesuai dengan jurusan. Jadi ya ada juga sih yang memang beda, tapi almost kayaknya hampir semuanya sih rata-rata lebih banyak yang ngambil sesuai dengan jurusan. Oke. Kalau Kak Wisnu sendiri gimana? Sesuai jurusan. Sesuai jurusan. Iya. Oke. Terus pendapat Kak Wisnu nih tentang teman-teman yang lulus tapi nggak mendapatkan pekerjaan sesuai dengan jurusannya dia, itu gimana, Kak? Kalau selama dia bisa bertanggung jawab dengan job desk-nya ya, maksudnya dia bertanggung jawab dengan pekerjaannya sih, menurut aku nggak ada masalah ya gitu. Sejauh memang dia juga nyaman dengan pekerjaannya, ya jalanin aja gitu. Oke, jalanin aja teman-teman. Oke, lanjut nih Kak Wisnu. Ini kita nanya pendapat sih sebenarnya ya, dari mitos atau fakta. Menurut Kak Wisnu tuh gimana sih pendapat tentang fresh graduate ya, yang baru lulus terus langsung minta gaji 8 juta rupiah? Karena sebelumnya itu sempat viral nih di media sosial gitu, bahwa ada lulusan UI yang minta gaji sebesar 8 juta rupiah. Oke. Kalau menurut aku itu tergantung ya. Misalkan kandidatnya gitu ya, apply jobnya di perusahaan oil and gas atau mungkin multi level nasional ya, itu menurut aku nggak ada salahnya ya kalau misalkan dia memang taruh harga ininya segitu ya, rate-nya. Jadi balik lagi sih, kalau memang melihat dari background pendidikannya dia cocok dengan rate seperti itu, dengan rate segitu, menurut aku nggak ada salahnya dia taruh rate segitu. Dan disesuaikan juga ya dengan industrinya ya. Kalau misalkan oil and gas, mungkin dia bisa taruh lah mungkin rate 8 juta gitu ya. Kalau misalkan industrinya yang
mungkin kalau misalkan kita lihat ya industri yang kurang bagus kayak di pandemi ini dia taruh rate segitu ya, balik lagi ya mungkin dari industrinya juga nggak akan acceptable lah untuk itulah. Betul. Nah kalau menurut Kak Wisnu sendiri, pengalaman tuh penting nggak sih gitu sebelum menurut aku tuh penting banget ya. Masuk. Pengalaman tuh penting banget sih. Jadi tadi yang aku share di kelas sebelumnya, kalau misalkan teman-teman bisa bekerja lebih dulu nih sambil kuliah, itu suatu poin plus sih gitu. Jadi nanti saat teman-teman lulus, teman-teman punya pengalaman nih yang bisa ya minimal ditulis lah di CV-nya, punya pengalaman bekerja. Baiknya sih sesuai ya dengan ini ya, dengan jalurnya ya, jangan terlalu jauh-jauh gitu. Misalkan dia ngambilnya ekonomi, terus wah ini karena mungkin pengen dapat pengalaman kerja, wah ini kayaknya jadi model bagus nih, jadi SPG bagus ya mungkin cepat jalurnya, tapi nanti pasti akan dilihat lah di perusahaan akan melihat itulah. Betul. Nah tadi nih Kak Wisnu sempat ngomong kalau lebih baik saat kuliah kita juga bisa nyambi kerja nih gitu kan. Nah, Kak Wisnu sendiri dulu sempat kayak gitu nggak atau gimana? Iya, aku sempat kayak gitu juga. Di S1 aku ngambil sempat ngambil kerjaan sih. Jadi waktu itu kalau sekarang kan kita bisa ngambil part time atau mungkin ambil yang full time. Tapi kalau full time mungkin akan sulit ya buat bagi waktunya. Mungkin teman-teman bisa ambil yang part time. Nggak ada masalah, nggak ada salahnya kok kalau misalkan nanti di CV ya, di CV kalian tulis itu part time job gitu. Nggak ada masalah sih. Maksud aku yang penting kalian bisa, yang penting kalian punya pengalaman sih gitu. Jadi perusahaan pun melihat dari sisi oh kalian udah punya pengalaman nih gitu, mungkin nanti bisa dikembangkan lebih di perusahaan tempat mereka. Gitu. Nah kalau Kak Wisnu sendiri dulu sempat part time berapa lama? Atau sempat kuliah sambil kerja itu dari semester berapa? Ya tulis sebetulnya kuliah sambil kerja itu cukup berat ya. Tapi kalau dibilang enjoy ya salah satunya karena kita bisa punya duit sendiri ya. Itu satu. Terus yang kalau tadi ditanya berapa lama, kalau aku nggak salah sih kayaknya hampir selama kuliah itu aku kerja ya. Oh dari semester 1? Nggak dari semester, oh iya betul juga ya, dari semester 1 akhir lah gitu. Semester 1 akhir udah mulai kerja sampai lulus? Lulus, ya sampai lulus. Mungkin di semester akhir kita bisa ngomong lah sama tempat kita kerja kalau kita mau nyusun skripsi. Ya kebetulan S1 ku kan nggak ambil skripsi tuh, nah itu lebih enak gitu. Oke. Kak Wisnu, sebelum kita tutup kelas kali ini ya ada satu pertanyaan. Kak Wisnu lebih pilih kuliah di luar negeri tapi kampusnya biasa aja atau kuliah di Indonesia tapi kampusnya luar biasa? Oke. Kalau ditanya gitu, aku jawab gini ya. Sebaiknya S1 kalian ngambil di dalam negeri. Kenapa? Jadi dalam negeri kalian ngambil yang ya usahakan yang terbaik lah. Baik itu negeri atau swasta. Setelah itu kalian bisa pindah ke luar negeri untuk S2-nya. Bukan berarti pendidikan S2 di dalam negeri kurang baik, enggak juga, tapi biar kalian bisa mendapatkan pengalaman internasional. Dan banyak teman-temanku yang seperti itu. Mereka ngambil jalur beasiswa yang diadakan oleh kementerian atau jalur mandiri lah gitu. Oke, kalau gitu Kak Wisnu terima kasih banyak ya udah hadir di kelas hari ini. Iya, sama-sama. Ya. Jangan lupa untuk sahabat juara untuk cek website kita di kelasjuara.id dan juga follow Instagram kita di kelasjuara.id. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen YouTube Kelas Juara. Sampai jumpa di kelas selanjutnya. Kelas Juara, tiada hari tanpa prestasi.